Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam hari warahmatullahi ini wabarakatuh. kita kehadiran Ustadz Farhan ya, Insya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Baik, barakallahu Sudah fiik. hadir di studio kita kembali. Alhamdulillah. Ini kita mau sharing-sharing santai Ustadz. Baik, Ngopi-ngopi Masya sore, kemudian kan ini ada teman-teman mungkin mau diskusi tentang rumah tangga dan lain sebagainya Ustadz. Masya Allah, Mungkin barakallahu ada fiik. pertanyaan dari Bang Umar. Masya Allah. Gimana Ustaz? Saya Ustaz? Alhamdulillah Bang, sudah 2 tahun kita nggak ngumpul di Medan Bang ya. Iya Ustaz. Jazakallah khair Bang, Minum barakallahu dulu fiik. Ustaz, jauh kita minumnya Ustaz. Masya Allah, udah mulai banyak jenggot yang putih Bang ya. Iya Ustaz. Makan umur dia. Jadi Masya Allah, sebagian ulama salaf terkadang ketika memuji sebagian ulama hadis yang lain Bang, mereka mengatakan laqad ibyatat lihyatuhu fis sunnah atau fid difa'i ala anis sunnah. Telah putih jenggotnya di dalam membela dakwah sunnah. Semoga ini menjadi saksi kebaikan untuk Abang di hari kiamat nanti Bang. Gimana Bang, barakallahu fiik? Apa cerita nih Bang? Iya Ustaz. Apakan dulu Bang, biar nggak apa kali Bang. Iya, Iya, bismillah. Gimana nih Ustaz? Apa nasihat Ustaz bagi kami nih Ustaz di lingkungan ilmu ini Ustaz? Maksudnya kan banyak fitnah-fitnahnya nih Ustaz. Ya. Coba berikan nasihat kepada kami. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari abang kita, Bang Umar, terkait fitnah tatkala terjadi di suatu lingkungan ilmu agama. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, Bang. Yang namanya fitnah itu bisa terjadi di lingkungan ilmu agama, bahkan di kalangan para pengajar dan pelajar ilmu agama. Itu terjadi salafan wa khalafan. Kalau kita membaca sirah perjalanan para ulama dan para penuntut ilmu agama di zaman dahulu sampai hari ini, yang namanya fitnah pasti selalu terjadi. Di masa Nabi SAW pernah terjadi fitnah yang luar biasa, di mana di dalam Masjid Nabawi sempat tersebar berita bahwa Nabi telah menceraikan seluruh istrinya, sehingga Umar radhiyallahu anhu datang ke rumah Nabi, mengetok pintu rumahnya dan mengatakan, at-talaqtani sa'ak, benarkah engkau telah menceraikan seluruh istrimu wahai Rasulullah? Kemudian juga pernah heboh Madinah karena fitnah keji yang diciptakan oleh orang-orang munafik terhadap ibunda tercinta kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Kemudian juga terjadi fitnah Jamal setelah Nabi SAW wafat, yang menyebabkan wafatnya sebagian sahabat Nabi antara Abu Ali dan Aisyah. Fitnah Siffin, demikian juga fitnah di antara ulama di masa dahulu antara Imam Malik dengan Ibnu Ishaq. Pernah juga disebutkan oleh sebagian ulama antara Imam Yahya bin Ma'in dengan Imam Syafi'i, dan sampai hari ini. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan ini memang ujian, Bang. Mungkin sikap kita yang pertama, Bang, ana ingin mengingatkan diri ana dan kita semua dengan firman Allah Jalla wa Ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah tasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Seorang ustadz terkadang menjadi ujian buat murid-muridnya. Akhlak sebagian murid terkadang menjadi sebuah ujian bagi seorang ustadz. Sebagian anggota yayasan terkadang menjadi sebuah ujian terhadap sebagian anggota yang lainnya, dan seterusnya. Sebagaimana rumah tangga, Bang, istri dan anak-anak adalah fitnah buat kita. Atasbirun, apakah ketika fitnah itu terjadi kalian akan tetap bersabar di atas tauhid, di atas sunnah, dan tidak bergeser dari tauhid dan sunnah? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihat. Yang kedua, Bang, perbanyakkan doa jika terjadi suatu fitnah yang membuat seakan kebenaran itu tersamarkan. Perbanyak doa yang Nabi anjurkan, Allah mahdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada aku untuk mengetahui kebenaran dalam hal yang sedang diperselisihkan di antara manusia. Yang ketiga, Bang, bersihkan hati kita dari sifat hasad, dengki, asabiyah, fanatik kesukuan, fanatik media, fanatisme komunitas. Ya, bersihkan hati kita ini untuk kebenaran, agar mata hati kita ini tidak tertutup untuk menilai kebenaran. Maka dari itu jadikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf sebagai landasan kita di dalam bersikap dan menilai orang lain. Jangan sampai kita menilai orang lain dengan standar ganda, Bang. Karena dia lagi sama kita, ya nggak akan pernah salah di mata kita, Bang, ya kan? Begitu dia berseberangan dengan kita, kartu asnya kita bongkar, ya kan?
Ya, jangan karena abang lagi akrab sama ana tutup mata dari kesalahan abang. Ya enggak? Begitu juga abang dengan ana. Jangan karena hari ini ada abang panitia ana baik sama abang. Begitu abang ngundang ustadz lain yang ana ada masalah pribadi dengan ustadz tersebut, akhirnya ana musuhi abang. Berarti ana enggak mendidik abang. Ana berarti tidak mengajak abang kepada manhajus salaf. Berarti ana mengajak abang kepada pribadi ana. Ya kan? Hak abang lah, seandainya misalkan abang mengundang ustadz lain dan qadarullah ustadz lain yang abang undang itu ada masalah pribadi dengan ana nggak boleh menjadikan masalah pribadi ana sebagai landasan al-wala wal bara bagi jamaah ana. Begitu juga abang, andai kata abang sebagai seorang ustadz. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam matan Kitab Tauhid, terkadang ada seorang dai, dia berbicara tauhid dan sunnah, membawa ayat dan hadis, tetapi sejatinya dia menyuruh kepada pribadinya. Nah, ketika suatu fitnah terjadi, kita harus bersihkan hati kita untuk kebenaran. Karena Allah berfirman, wal haqqu ahaqqu an yuttaba'a bih. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Di dalam sebuah asar disebutkan, al-haqq dhalatul mu'min, aina wajadaha akhadaha. Kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Jadi namanya barang hilang, dimanapun kita mendapatkannya, kita akan mengambilnya kembali. Kemudian Bang, kita di dalam menyikapi suatu fitnah terjadi setelah menjadikan ilmu sebagai landasan kita di dalam menilainya, terkadang kita harus saling berlapang dada Bang. Jangan saling sakeklan, jangan terlalu kaku Bang. Selama itu bukan masalah prinsip, ya kan? Selama bukan masalah prinsip, udahlah saling mengalah dah. Ya, saling memaklumi. Makanya ketika Nabi SAW mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berdakwah ke negeri Yaman, Nabi berpesan, i'talifa wala takhtalifa wa anta tawa'a. Jaga persaudaraan di antara kalian. Jangan suka berselisih di antara kalian berdua. Tapi yang namanya manusia kan pasti terjadi perselisihan dengan berjalan waktu. Makanya Nabi sebutkan kunci yang ketiga, wa anta tawa'a. Hendaknya kalian saling mengalah di antara kalian. Dan di dalam dakwah sunnah ini Masya Allah bimbingan dari Nabi Bang. Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lam li'alimina haqq. Bukan dari golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, yang lebih muda, memuliakan yang lebih tua, dan memuliakan orang yang berilmu. Jadi jangan berstandar ganda Bang. Sebagaimana yang muda dituntut untuk memuliakan yang tua pun dituntut untuk berkasih sayang kepada yang lebih muda. Jangan hanya satu dimensi saja. Dan semua kita dituntut untuk memuliakan orang yang berilmu. Jangan sekali-kali menjadikan suatu komunitas, sebuah media dakwah ataukah komunitas lainnya sebagai landasan kita di dalam berwala wal bara. Dakwah sunnah ini menyuruh kita semua untuk berwala wal bara di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-wala wal bara yang berjalan di dalam dakwah sunnah ini itu dibangun di atas tauhid dan sunnah. Ya. Selama saudara kita itu di atas Al-Quran, di atas sunnah ala fahmi salafil ummah, gurunya juga demikian, maka kita terima ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang terakhir Bang, ana ingatkan diri ana dengan ucapan Hasan Al-Basri. Ya ahla sunnah tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai pengikut sunnah Nabi SAW, hendaknya kalian saling cinta mencintai di antara kalian. Yang saling sikut-sikutan, yang saling menfitnah. Ya, karena kalian adalah kaum yang minoritas di tengah-tengah manusia. Dan insya Allah Bang, apabila ilmu menjadi pijakan kita dalam semua fitnah yang terjadi, kita akan terselamatkan insya Allah. Dan semua kita akan bersikap bijak. Karena kenapa? Dakwah sunnah dakwah ilmiah, bukan dakwah yang ambigu. Misalkan nih, andai kata ana mentahdir seseorang, Bang, jangan belajar ke Ustadz Fulang ya. Ana harus bisa menyebutkan kepada abang alasan yang ilmiah. Abang tanyakan kepada ana, Ustadz, kenapa antum melarang ana belajar ke Ustadz Fulan? Emang Ustadz Fulan itu khawarij? Emang dia murjiah? Ya. Emang dia syiah? Ataukah penyimpangan-penyimpangan yang lainnya? Kalau abang lihat jawaban anak ambigu, oh enggak Ustaz, Bang Mar, beliau ini di atas sunnah, di atas tauhid, tapi begini ambigu, udah jangan ikuti. Karena kebenaran itu selalu terang menerang. Barakallahu fiik Bang. Allah yahfadzak. Allah ya Ustaz. Jazakumullah. Ayak barakallahu fiik. Allah yahfadzak. Barakallahu fiik.